pemirsa. Dikiranya raja datang mau nengok si Ranikor ini pemirsa. Nggak taunya justru kedatangan raja untuk memperjelas sebuah tuntutan. Leboks ya. Yang pertama, tuntutan raja pada saat ini adalah tentang penculikan Dias. Wah. Lalu yang keduanya adalah tentang pencemaran nama baik. Apes kan lo, rasain lo, leboks ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas trailer dari drama series Amka di episode yang ke-61. Dan bukan cuma itu, kita juga akan membahas beberapa hal yang menarik, yaitu tentang Leslar pastinya guys ya. Jadi semuanya akan gua rangkum menjadi satu. Alright, ceritanya dimulai dari sebuah kedatangan raja dan juga Arsy untuk menjenguk si Ranikor yang ada di penjara, para pemirsa. Lalu tiba-tiba pada saat mereka sudah bertemu, si Rani ini langsung memanas emosinya. Dia langsung saja melayangkan sebuah tamparan keras kepada Arsy, push gitu guys ya. Tapi tidak kena, langsung ditangkis, ting gitu kan. Apa suara Rani ya, box ya. Ya, tamparan Rani ternyata meleset, bukan cuma meleset, melainkan ditangkis dan ditahan oleh tangan raja. Karena pada saat itu si Rani berpikir dengan sebuah kejadian bahwa dirinya saat ini masuk ke dalam penjara, dia berpikir pada saat itu bahwa penyebab utamanya adalah Arsy. Dengan gara-garanya dia, nasib yang saat ini dia alami itu semakin parah para pemirsa. Dan akhirnya, saking emosinya dia pun langsung melayangkan sebuah tamparan keras terhadap pipi Arsy. Namun sayangnya sekali lagi, tamparan itu gagal karena raja langsung gerak cepat seperti angling dharma. Tamparan atau tangan dari si Ranikor tersebut. Dan otomatis para pemirsa, raja langsung emosi dan menyemprot dan merujak Rani habis-habisan di ruang pertemuan mereka pada saat itu para pemirsa. Kemudian bukan cuma membela dan menangkis semua tamparan dari si Rani tersebut, raja juga mengeluarkan kata-kata atau statement yang sangat pedas sekali sampai membuat si Rani ini menangis para pemirsa. Karena raja berpikir dengan si Rani mendekam di kantor polisi tersebut itu bukan karena Arsy, melainkan karena tindakan dirinya dan perbuatan dirinya yang sudah melampaui batas sebagai manusia normal mungkin pada saat itu. Jadi wajar kalau raja itu emosi juga sama si Rani ini. Semua ini gara-gara lo si Rani, bukan karena Arsy bini gua. Kan lo sendiri yang pertama lo ngelakuin pencemaran nama baik. Gara-gara perbuatan lo, nama keluarga gue jadi hancur. Ibaratnya begitu, ini gue jadi raja nih guys. Perlu saya ingatkan ke kamu bahwa kedatangan saya ke sini untuk memperjelas ke kamu bahwa saya akan melakukan sebuah tuntutan kepada kamu. Yang pertama, kamu akan saya tuntut dengan pencemaran nama baik. Lalu yang kedua, kamu saya tuntut dengan tindakan kriminal, yaitu penculikan Dias. Leboks ya. Mendengarkan hal itu para pemirsa, Ranikor ini langsung nangis, bray. Mewek dia, ngebray gitu. Wah, air matanya tuh kalau ditampung itu udah lebih dari seember dia. Ya, kan dia bisa ngepel tuh di situ di penjara ya kan. Rasain lo Ranikor ya, kapok sih ya. Oke, itu adalah bagian dari trailer ya drama series Amka di episode yang ke-61. Dan bukan cuma itu para pemirsa, kita juga mau ngebahas hal yang lain. Bang Rizky Bilar nih lagi somasi salah satu akun Instagram ya seseorang. Itu bisa dibilang salah satu konten kreator Instagram yang saat ini menyindir namanya mungkin atau apapun itu, bahkan mungkin memfitnah gitu ya. Dan otomatis Bang Rizky Bilar langsung somasi ini guys ya. Kita menuju TKP and play. Oke, ini apa nih guys? Ini ada dari storynya Bang Rizky Bilar juga sih. Welcome Bang Teguh Syafiq, Leslar Record ya. Oke. Oh kayaknya gini teman-teman. Ini Bang Teguh Syafiq ini resmi udah bergabung dengan Leslar Record ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah nih dia ini kan pernah nyiptain lagu juga buat Bang Bilar ya. Kalau sekarang justru malah dia berbalik nih. Dia malah bergabung bersama label Leslar ya. Wah keren sih.
Makin enak nyiptain lagunya, makin gampang dan makin mudah membuat karya-karya sih menurut gue. Kita lanjut lagi guys. Nah ini nih, kita langsung ke topik utama aja deh kayaknya nih. Gue nggak tahu nih permasalahannya apa nih guys. Kita mau coba otak-atik dulu ya. Di sini ada story yang diangkat Bang Rizky Bilar. Donira, nama akun Instagramnya adalah Donigra. Kalau nggak salah gue sempat lihat itu dia konten kreator, tapi konten kreator Instagram, dan dia juga apa ya, isi kontennya itu tentang berbagi gitu. Dan kalau nggak salah dia sudah bekerja sama dengan Dr. Richard Lee. Oke, kita akan bahas tentang permasalahannya dulu. Apa yang membuat Bang Rizky Bilar ini mengangkat story dari beliau, atau mungkin komentar, mungkin bisa aja. Makanya akal dikasih Tuhan, dipakai buat mikir. Mas, nggak tahu persoalan, sosok ngatain orang tanpa tahu faktanya. Oke, ngatain. Oke, siap. Nama akunnya adalah Donira, @Donira. Lu cek gih, BI checking, kalau gue beneran ada cicilan gue kasih 20 juta. Lebokus ya. 20 juta tuh buktiin, gampang, tinggal sebenarnya gampang. Kalau si Donira ini pengen ngecek BI checking, tinggal datang aja ke kantor misalnya kayak finance gitu kan, atau mungkin kalau punya teman-teman orang leasing mungkin ya, bisa aja ditelepon, atau orang bank punya teman yang kerja di bank, cuman tinggal checking aja namanya aja, nama si misalnya kayak Bang Rizky Bilar, dicek. Itu akan keluar kok BI checkingnya. Karena gue juga pernah tuh ya, ketika kita mau ngambil barang-barang nih, contoh misalnya kayak gue mau kredit, itu gampang banget ya. Sebelum kita mengajukan pinjaman atau mengajukan kredit, mereka akan melakukan sebuah BI checking. Tinggal ketik nama mungkin melalui aplikasi mereka, mungkin bisa aja begitu. Maka nanti tertera tuh semua cicilan-cicilan kita ada di situ. Ya misalnya kayak contoh nih gue ya. Misalnya ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, misal begitu kan, cicilan tanah atau cicilan apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan cicilan itu akan keluar. Ya. Bank Indonesia kan ini universal ya. Nah, kalau memang Bang Donira ini merasa bahwa bener Bang Bilar ini punya cicilan, tinggal gampang, tuh lumayan 20 juta ya. Oke, nggak nyampe di situ guys, kita lanjut lagi ya guys ya. Mungkin ini story-nya nih, cicilan Mas Bilar emang aman tanpa Lesti, tanda tanya WKWK. Oke, kayak ngeledek banget sih kalau menurut gue, lebih ke ngeledek, bisa dibilang ngatain juga masuk akal sih ya. Bukan sombong, tapi faktanya per 2020 gue nggak pernah yang namanya hutang atau terlibat cicilan. Gue udah menghindari riba sejak tahun 2020. Yap, dari tahun 2020 udah sering banget nih Bang Bilar nih membuat statement bahwa gue udah gak pernah kredit lagi. Apapun barang yang dibeli, mau harganya yang paling murah sampai yang paling mahal, beliau selalu beli yang cash gitu. Jarang sih, statementnya juga ada ya. Bahkan Bang Bilar juga berani ngasih uang 20 juta kalau memang dia terlibat utang mungkin, atau terlibat cicilan mungkin ya, bukan utang ya. Ya sama aja sih, cicilan ya. Ada lah buktinya, dikasih 20 juta. Saking keselnya nih sama si akun Instagram ini. BTW ketika lu mau pertanggungjawaban di akhirat doang, apa sekalian di dunia nih. Ya ini kan akun centang biru ya. Yang namanya akun centang biru tuh biasanya orang-orang yang memang ya mungkin konten kreator, followernya banyak, mungkin bisa aja begitu. Terus juga orang-orang yang mungkin kalau di Instagram itu wawasannya luas lah, biasanya sih begitu gitu. Tapi nggak tahu nih, cicilan Mas Bilar emang aman tanpa Lesti, tanda tanya WKWK. Kayak ngeledek banget sih menurut gue. Kita geser lagi ya guys. Oke, ini apa lagi nih? NB, perlu Anda ketahui ya juga, semenjak menikah istri saya sudah mengurangi off airnya, nyanyinya, yang notaben itu sumber pendapatan tertingginya. Exactly. Nggak terlalu padat banget lah, nggak kayak dulu loh ya, panggung-panggungnya rapet banget gitu ya. Sekarang lebih jarang. Malah menurut gue sekarang Bang Bilar lebih mengajak Lesti untuk lebih profesional. Ya karena memang beda kelasnya. Kalau sekarang kan setelah menikah manajemennya jauh lebih rapih gitu ya. Cantik, dan nama besar Lesti kan semakin melambung ya. Keren banget gitu ya. Jadi pada intinya nggak terlalu ngoyoh-ngoyoh lah gitu ya. Manggung ke manggungnya nggak terlalu capek banget gitu guys. Kita lanjut. Padahal kalau Anda mau riset dan tidak latah sama framingan media dan beberapa artis senior yang mulutnya rese. Ngomong-ngomong soal senior, iya kemana senior tuh? Oh iya, gue denger si senior itu lagi dihujat gara-gara nyanyi India ya guys ya. Kayaknya kapan-kapan kita bahas deh ya. Tapi jangan di akun ini ya, kalau ada videonya ngeri gue.
Soalnya itu kalau nggak salah dari TV, tapi dihilangin musiknya. Kalau nggak salah lagi rame banget sih itu. Tapi kapan-kapan ya kita bahas ya. Si senior ya, itu lagi dihujat netizen gitu. Ya, bukan para fanbase Leslar lagi, maksudnya bukan para fanbase Leslar lagi dihujatnya. Itu lagi dihujat netizen, lagi rame itu guys ya. Lanjut ya. Anda tinggal cek di di wiki. Oke, salah satu aplikasi atau website, salah satu website, riwayat pekerjaan saya supaya tidak jadi fitnah. Wah, ya memang fitnah sih namanya ya. Medio 2020, 2022 jelas-jelas saya warawiri TV, terus kalau acuan Anda bekerja itu harus di TV. Oh iya, sering banget. Bang Bilar tuh paling kesel kalau orang berpikirnya kalau artis sering nongol di TV maka duitnya banyak gitu ya. Padahal belum tentu juga ya. Karena sekarang malah kalau kata gue sih, jujur ya, malah lebih enakan itu jadi konten kreator gitu. Artis itu lebih gampang nyari penonton, lebih gampang cari endorse gitu. Nggak kayak kita nih, kalau gue nih kan konten kreator juga sama. Cuma susah nyari endorse-nya karena kita nggak punya nama pemirsa. Jadi wajar kalau kita mah biasa-biasa aja. Terus apalagi nih, hingga kemudian beberapa media-media jahanam itu saat itu narasikan saat itu saya menganggur tanpa atau apa yang saya lakukan. Alright, bener. Terus juga, dan sayangnya banyak yang termakan, termasuk beberapa nama artis yang seharusnya secara kualitas pemikirannya dan pemahamannya mereka terhadap industri ini lebih tinggi, justru malah semakin memperkeruh. Betul sekali. Malah kebanyakan ngedompleng ya. Ya, bener banget. Last but not least, sektor pendapatan utama kami bukan sebagai talent, melainkan sebagai media. Telak banget ya. Lebih parah nih, kalau misalnya gue jadi konten kreator, nah dia pemilik media gue. Ibarat kata kayak pemilik YouTube-nya gitu misalnya gitu. Ya, sekarang kan dia punya label. Keren banget. Bahkan RCTI aja kerjasama sama mereka ya. Exactly. Keren. Iya kan? Iya dong. Bukan cuma jadi talent pemain sinetronnya, tetapi ide-idenya kayak semuanya lah mungkin karena terlibat kan dari pihak Leslar Entertainment sekarang sudah bekerja sama dengan pihak RCTI. Ya, kalau cuman ngandelin jadi gaji, maaf nih ya. Kalau cuman ngandelin gaji sebagai aktor atau aktris dari sinetron tersebut, talentnya doang, mungkin buat Rizky Bilar karena udah paham ya, satu episode berapa bayarannya gitu. Kalau ini bayarannya double banyak. Banyak banget. Asli, kalau gue prediksiin aja, bukan prediksi, kalau gue kira-kira itu penghasilan yang mereka dapatkan dari satu episode itu guys, itu banyak banget ya. Bukan jumlahnya yang gua mau sebutin di sini. Tetapi gini guys ya, penghasilannya itu ada dari talent, ya, artisnya, bintang utama lagi cuy. Serius bintang utama. Terus juga fasilitas, kayak fasilitas mobilnya aja tuh sering dipakai kan. Bener nggak? Mobilnya Bang Bilar dipakai itu ada 2 di situ. Ada mobil Alphard dan juga mobil yang warna kuning yang sekarang sering dipakai tuh ya. Dari mobilnya aja tuh penghasilannya udah kelihatan disewanya berapa sehari cuy. Ya. Mungkin nggak setiap episode kali ada pakai mobil, tapi paling tidak mungkin 2 atau 3 episode nyelip lah gitu beberapa frame gitu kan mobil mereka gitu ya. Artinya nggak full lah gitu. Tapi paling nggak kan ada bayarannya. Dari mobil aja tuh ada sewa cuy. Sewa itu mobil, belum lagu, iya kan? Belum lagu itu, setiap episode tuh ada lagu mereka dijadiin soundtrack. Bayangin sama lo, hitungannya episode, ya, episode hitungannya. Tuh, talent dapat, ya sebagai aktor, artis, fasilitas, bukan cuma 1 unit loh, banyak. Terus lagi dari lagu. Dan ini belum dari hal-hal yang lain. Mungkin ada beberapa bagian yang memang pihak Leslar Entertainment juga ikut ambil andil dalam pembuatan sebuah sinetron di setiap episodenya. Jadi banyak banget. 1 talent, keduanya juga fasilitas, ketiga lagu, keempatnya tim Leslar. Ini gue ada mungkin ya bayarannya bagian apa gitu. 4 tuh mereka penghasilannya. Dari 1 episode udah kebayang berapalah penghasilannya. Udah gitu aja lah ya. Susah gue ngejabarinnya. Terus apalagi nih? Oke, masih tentang pembahasan tentang TV ya. Karena memang kebanyakan orang terlalu yakin banget bahwa artis ketika sering muncul di TV maka penghasilannya akan membeludak atau pecah banyak banget duitnya. Dia lupa bahwa semua yang membayar tentang gaji-gaji para artis yang muncul di TV itu adalah media iklan para pemirsa. Bener nggak? Seandainya media iklan itu bisa langsung masuk ke kita, nggak kebayang nggak untungnya lebih banyak.
ini banyak yang nggak paham sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman penonton saya banyak yang paham sih ya, mudah-mudahan ya. Nah ini langsung nih guys, teguran hukum terbuka kepada pemilik dan yang menguasai akun Donira untuk segera klarifikasi statement Anda dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap klien kami yang bernama @rizkybilar. Lebox ya. Apabila Anda tidak mengindahkan teguran hukum ini, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang akan kami anggap perlu. Apa nih? Langkah-langkah hukum yang kami anggap perlu atas statement dan pernyataan Anda. Terima kasih. Siap. Di sininya ada CC, @sadrako, Seko, @rizkybilar. Waduh. Langsung tuh para pemirsa ya. Disomasi. Lebok siap. Langsung kita geser lagi nih guys, ada apa lagi nih? Oh iya, ini beli rumah cash jauh sebelum nikah. Oke. Ini dari Instagramnya Bang Rizkybilar nih guys. Terus ngeri pengaruh media ini kalau kita gak hati-hati. Gila sih emang Bang Di. Tuh gue belinya lewat agen properti gede Zoom aja. Penasaran sama yang ngatain dan ngerendahin orang, sumpah. Segitunya kayak gimana hidupnya. Alright, bener. Ini bukti foto yang memang pada saat itu dia beli rumah. Jadi nggak kredit ya, ini cash ya para pemirsa ya. Kita geser lagi, dia juga sempat membuat story bahwa banyak kok tentang beberapa website yang mengangkat atau artikel tentang dimana pada saat itu Rizkybilar beli rumah, beli barang-barang, beli apapun itu, sampai dia bilang di sini ada nih salah satunya Detik Hot, dibayar cash ini rumah Rizkybilar seharga 6,5 miliar. Hindari riba, Rizkybilar beli rumah baru secara cash. Gila, 3 bulan kena listrik, Rizkybilar mampu beli rumah di kawasan elit secara tunai. Wow. Ini jejak digital yang bisa dibuktikan validasinya nggak sekedar asumsi. Tapi gue nggak pernah tahu ada berita ini sebelumnya, barusan gara-gara iseng ngecek. Keren sih Rizkybilar ini ya. Terus juga dia sempat bikin story nih guys. Nih gue beli kado ulta istri gue Rolls Royce juga, nggak kredit tuh meskipun cash bertahap dan second, yang penting nggak kena riba kan. Anjrit. Ini berapa nih guys? 1,3 M. Udah pada diem tuh ya, yang pada komen-komen, suka pada komen-komen yang aneh. Jadi gue kan penasaran nih dengan storynya Bang Bilar, somasi salah satu akun Instagram atau juga konten kreator di Instagram. Ini ternyata begitu gue masuk ke si Donira ini, dia dengan entengnya nih guys, dia ngebalas dan mengangkat story tersebut. Emang salah ya kalau nanya Emang salah ya kalau nanya Mas Bilar. Alhamdulillah kalau cicilan aman. Lu bukan nanya bro, lu lupa dengan ketikan lu. Cicilan Mas Bilar emang aman tanpa Lesti, tanda tanya WKWK. Lu ngeledek Sabri, Bang Doni, lu ngeledek. Makanya wajar Bang Bilarnya emosi. Bisa dibilang lu kayak gimana gitu, nyepelin orang banget. Aduh, gua mah nantangin lo guys. Terus di sini nih, apakah ada unsur masalah hukumnya dalam komentar itu? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan, apalagi fitnah. Waduh, nantang nih Donira nih. Penasaran gue guys. Nantang nih guys. Nah ini, ini. Oke. Kreator digital, oke. Gue cuma penasaran ya guys ya, bukan mau gimana-gimana ya. Gue cuma penasaran dengan permasalahannya dan penyebabnya apa gitu ya. Kemudian saat ini gue pengen tahu akunnya si Donira ini, ternyata ini ada nih 390 postingan, 28,9 ribu pengikut dan 1,800 pengikuti. Centang biru itu bukannya harus minimal 100.000 follower ya? Tapi kok 2,8, anggaplah 29.000 pengikut, udah dapat centang biru. Oh, gua ngerti. Ini yang bayar bulanan itu. Oh iya, pantesan sih. Sebetulnya orang ini konten kreator yang kegiatannya itu kayak, atau isi kontennya itu kayak berbagi gitu. Bagus sih orangnya. Cuman kadang-kadang
Aneh gue juga ya, kadang-kadang kalau komentar itu ikut-ikutan. Nggak cocok loh gitu ya guys ya. Centang biru itu nggak cocok gitu. Komentarnya begitu. Tapi sekali lagi ya guys ya, gue bukan mau memperkeruh keadaan. Gue di sini hanya mencoba ingin mencari tahu permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan siapakah si centang biru yang namanya Donira itu yang membuat komentar yang akhirnya membuat Bang Bilar emosi ya para pemirsa. Dan setelah gue lihat ternyata di sini 29.000 pengikut, nggak nyampe lagi 29.000 pengikut. Ini sudah centang biru Donira. Ternyata centang birunya, gue nggak tahu ya. Centang birunya itu berbayar. Ini namanya centang biru maksain gitu. Ya, pantes sih. Bahkan kalau nggak salah dia juga bekerja sama dengan Dr. Richard Lee nih kalau nggak salah nih. Tapi ya sudahlah ya. Ini kan konten kreator gitu ya larinya. Kayak gue gini lah konten kreator. Kadang-kadang komentarnya gimana gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah. Saya hanya konten kreator biasa, bukan siapa-siapa. Dan semoga tayangan saya bisa menghibur kalian semuanya. Beberapa tayangan menarik sudah saya tayangkan ke kalian semua. Salah satunya adalah tentang alur cerita dari Tyler drama series Amka di episode yang ke-61 ya, yang akan tayang besok malam karena malam ini memang pre. Kemudian juga kita membahas tentang akun Instagram yang saat ini sudah disomasi oleh Bang Rizky Bilar. Terima kasih banyak. Gue Didi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.